Berharap Richard Eliezer dibebaskan, rekan di Korps Brimob, kalau bisa, gabung lagi sama kita. Kami dari lettingnya Baradae, dari Barapana Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk bebaskan. Kalau bisa bergabung lagi bersama kami. Oh, begitu. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun nih, bagaimana tanggapan abang sendiri sebagai lettingan? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan temannya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kobrimob Polri itu bareng-bareng. Dan menurut saya untuk begitu saudara saya itu nggak pantas karena dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu di atas segalanya. Ya, kami berharap begitu. Jadi sejak kami memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice kolaborator, kita kemudian lakukan upaya untuk bisa memenuhi 3 hal yang menjadi hak seorang justice kolaborator, yakni pengamanan, perlindungan, pengawalan. Itu dilakukan oleh LPSK dan itu kita laksanakan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya memisahkan berkas perkara dengan pelaku yang lain. Ini kan sudah dilakukan, tempat penahanannya dipisahkan, nah, itu sudah diberikan. Nah, perlakuan khusus yang lain nantinya ini tuntutan, itu juga mestinya berbeda. Ada perlakuan khusus kepada justice kolaborator atau kepada Baradae. Dan yang terakhir itu adalah rewards atau penghargaan kepada justice kolaborator. Itu yang wajib memberikan adalah hakim. Dalam hal ini kita sudah berkoordinasi baik dengan kejaksaan maupun pengadilan agar hak-hak Baradae sebagai justice kolaborator ini bisa direalisasikan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kehadiran sejumlah anggota Korps Brimob Polri dalam persidangan lanjutan terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J. Richard Eliezer, Baradae, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan tanpa maksud. Mereka merupakan rekan-rekan satu angkatan Richard yang berharap sejawat mereka yang tengah dibelit perkara hukum bisa dibebaskan. Kami berharap dibebaskan, kalau bisa, gabung lagi bersama kita, kata seorang rekan Richard di Korps Brimob, Muhammad Iqbal Fauzi, saat diwawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Menurut Iqbal, mereka hadir buat memberikan dukungan moral kepada Richard setelah pekan lalu dituntut penjara selama 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Sejumlah rekan Richard dari Korps Brimob itu tergabung dalam kelompok Barapana 46 Nusantara. Mereka duduk di kursi pengunjung di ruang sidang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa dari mereka mengenakan kemeja hitam dengan tulisan XLVI Watu Kosek 2019 pada bagian belakang. Tulisan itu menandakan mereka adalah angkatan Korps Brimob yang lulus pendidikan pada 2019. Sedangkan Watu Kosek adalah nama wilayah di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang menjadi lokasi pusat pendidikan Pusdik.
Korps Brimob Polri. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga terdapat karangan bunga yang bertuliskan, "Selesaikan tugasmu dengan kejujuran karena kita masih bisa makan dengan garam." Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Sedangkan pada bagian bawahnya tertulis, Barapana 46 Nusantara Korps Brimob Polri. Richard memang berdinas di Korps Brimob sebelum menjadi ajudan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Mendiang Yosua sebelum menjadi ajudan Ferdi Sambo juga sempat berdinas di Korps Brimob. Hari ini Richard menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoy, usai mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu. Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Kelimanya dinilai melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kuat Maruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Kemudian, ia dituntut pidana penjara 8 tahun. Setelah itu, Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan. Ex-ajudan Ferdi Sambo berpangkat Brigadir Polisi Kepala, Bribka, itu dituntut pidana penjara 8 tahun. Selang sehari, atau Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, sidang tuntutan dengan terdakwa Ferdi Sambo digelar. Ex-Kadif Propam Polri itu dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Berikutnya, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer yang menjalani sidang tuntutan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Istri Ferdi Sambo dituntut pidana penjara 8 tahun. Sementara, ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri dari Satuan Brimob berpangkat Bayangkara II, Barada Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun penjara oleh JPU. Dalam surat tuntutan disebutkan, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat ex-polisi berpangkat Inspektur Jenderal Irjen itu marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Awalnya, Ferdi Sambo menyuruh Ricky Rizal menembak Brigadir J, namun Bribka RR menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya ex-ajudannya itu tak bernyawa, Ferdi Sambo disebut menembak kepala belakang Brigadir J hingga korban tewas. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Brigadir J. Sebelumnya terdakwa Richard Eliezer atau Baradae bakal membacakan pleidoy atau nota pembelaan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023.